Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BRI ya teman-teman ya. Saham BRI ini sekarang harganya turun lagi di bawah eh, berapa? 3.000 ya. Nah, di bawah 3.000, dan apakah ini menunjukkan BRI masih akan tren pelemahan ya teman-teman? Ataukah ini koreksi saat sebelum BRI ini akan naik lagi ya? Nanti kita lihat ya. Dan kita bandingkan dengan saham misalnya BCA atau saham-saham yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin memang yang hijau itu cukup sedikit teman-teman ya. BCA, kemudian BSSR, BIRT ya, MPMX, ITIK, apa ini, IPCC, oh ini Soci, ini saham-saham gorengannya. Banyak kan saham-saham gorengan ya yang hijau ya, kecuali BCA dan BSSR. BSSR ini karena mau bagi dividen ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat saham BRI ini memang tekanan jualnya cukup besar teman-teman ya. Dan ini juga foreign masih jualan terus ya di BRI, walaupun sempat masuk itu di BRI itu di tanggal 17 ya. Foreign sempat masuk tanggal 17, tanggal 18-nya langsung jual ya. Tanggal 17 itu di harga berapa ya? 17 coba cek. Nah, ini tanggal 17 ini foreign masuk dari harga 3.000 sampai ya sekitar inilah ya. 3.130 ya, cuman sebentar doang. Habis itu jual. Jadi cuma sebentar terus jual lagi ya. Nah, masuk 1.400.000 lot, kemudian jualnya 1.800.000, habis itu jual lagi 460.000 ya. Hampir 2 juta lot ya. Nah, ini yang membuat saham BRI ini akan kesulitan untuk naik ya teman-teman. Makanya nih rekomendasinya sell ya. Secara teknikal dia udah di bawah MA5 dan hampir menyentuh MA20 teman-teman. Nah, ini agak berat ya BRI memang. Tapi kalau kita lihat harga terendahnya ya BRI. Jadi memang ini udah cuan teman-teman ya. Yang investor trader-trader atau swing trader yang masuk di 2.500 itu udah cuannya banyak. Makanya mereka take profit dulu ya di sini ya, dari 3.100 itu take profit terus ini. Ini cuannya banyak loh nih, dari 2.500 sekarang udah 3.000. Ya 3.000 aja ya. 3.000 dikurangi 2.500. Udah 500 poin teman-teman. 20% ya. Makanya take profit ya. Nah, nanti kita lihat kalau dia di pembukaan hari ini BRI ini turun lagi, ya kemungkinan dia akan lari ke sini ya, sekitar 2.700 atau bahkan turun lagi sampai 2.600 BRI ini. Karena kalau kita lihat sentimennya BRI ini masih jauh teman-teman ya. Mungkin kalau nggak salah dividennya sekitar Januari ya sama Mei. Januari April sama Mei gitu. Januari sama April kalau nggak Mei. Nah, ini kalau kita lihat jangka panjang ya, BRI ini memang kalau masuk di bulan Juni 2021, ya di bulan Agustus 2021 itu BRI 3.700, jadi turunnya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 20%-an lah ya, atau 25%. Tapi kalau masuknya di sini ya, di Maret 2024 ini, di 6.400, wah, ngeri juga ini ya, 6.400 dikurangi 2930. Udah minus 54%. Jadi minusnya, portofolionya hilang 50% teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk di sini di harga 6.400 di tahun 2024, di hold sampai sekarang,
misalnya 100 juta, sekarang ya tinggal 50 juta. Nah, keuntungannya masih ada dividen ya, dividen walaupun dividennya nggak terlalu besar ya. Kalau dibandingkan dengan harga masuk yang 6.400 nih, dividennya mungkin ya sekitar 5-6% ya. Itu ya, itu dihitung aja 2024, 2025, 2026, 3 kali dividen 18%. Ya, mungkin jadi ruginya ya sekitar 30% ya, masih banyak ya. Tapi kalau teman-teman pakai metode average down ya, jadi saat harga sahamnya turun dia masuk lagi. Apalagi kalau punya dana yang cukup besar, ini lumayan ya, pulihnya akan cepat, lebih cepat dibandingkan teman-teman biarkan aja. Jadi memang investasi saham itu kalau bisa ya agak jangka panjang ya, minimal 5 tahun. Ini kalau 5 tahun aja di sini ya, 2021 ini udah cuan. Karena dengan dividen sekitar kalau di sini mungkin bisa dapat 10% ini ya dividennya. Dividen BRI kalau masuknya di sekitar 2021 ini bisa dapat 10%. Nah, ini cuan lebar. Nah, makanya kalau yang belum masuk BRI ya mungkin masuknya di sini, lumayan ini diskonnya gede banget nih. Dengan masuk di harga sekarang 3.000, tapi kemungkinan masih bisa turun lagi ya. Masuknya bertahap aja. Ini teman-teman dividennya bisa di atas 10%. Jadi hold 5 tahun udah dapat 50% dari dividennya aja. Nah, ini dengan catatan kondisi ekonomi membaik teman-teman ya. Paling tidak ya nggak lebih parah lah dibandingkan sekarang. Tapi kalau kondisi ekonomi nggak bagus ya, misalnya tiba-tiba terjadi krisis besar ya seperti COVID kayak gitu, terus perang yang tiba-tiba mempengaruhi harga minyak dan lain-lain yang membuat ekonomi terpuruk ya, kita nggak tahu ya, di luar prediksi seperti itu. Makanya ya tetap ini aja lah, untuk main aman itu teman-teman tetap ini perlu diversifikasi ya. Ada saham, ada emas, terus kemudian ada cash ya. Cash tuh teman-teman bisa dimasukkan ke dolar atau ke mata uang yang lain ya, misalnya yang menurut teman-teman kuat menghadapi krisis ya, yang bisa diputar untuk bisnis juga ya. Jadi saat nanti krisis itu yang liquid itu ya inilah kayak emas, uang itu liquid ya. Tapi kalau saham biasanya saat krisis terpuruk teman-teman ya. Di tahun 2020 kemarin saham terpuruk semua ya. Termasuk BRI ini juga terpuruk. Nah, ini kita cek. Jadi BRI ini kalau hold 5 tahun ya, ini minusnya 24%. Nah, jadi kan nggak terlalu banyak. Kalau dibandingkan dengan dividennya ya lebih masih positif. Terus rupiah kalau kita lihat sekarang sudah mulai membaik ya, di bawah 18.000. Nah, kalau rupiah makin menguat, ya IHSG makin bagus teman-teman. Terus harga batubara ya, harga batubara mana? Bentar. Harga batubara ini naik ya teman-teman di 144 US dollar. Nah, ini yang menyebabkan PLN ya. Ya banyak lah ya yang menyebabkan listrik mati di beberapa tempat ya, atau daerah. Kemarin sempat di Sumatera blackout, kemudian di beberapa kota di Jawa juga. Bahkan sekarang di kota-kota besar ya seperti di Jogja itu juga ada pemadaman juga teman-teman ya. Ini kaitannya dengan suplai batubara ya ke PLN ya. Jadi disinyalir PLN itu kekurangan suplai batubara karena perusahaan-perusahaan batubara itu nggak mau jual ke PLN teman-teman ya, karena harganya lebih murah. Makanya mereka pengen diekspor aja, makanya ditahan ya. Ya, ini harusnya pemerintah buat kebijakan yang lebih
lebih bagus lagi ya, sehingga suplai batu bara ke PLN itu kalau bisa ya lebih murah, wong kita itu penghasil batu bara. Kita penghasil batu bara tapi kekurangan batu bara, aneh ya. Jadi memang ya inilah harus benar-benar kita perhatikan tuh ya. Kebijakan-kebijakan yang misalnya ekspor satu pintu itu sebenarnya juga manfaatnya banyak ya untuk meningkatkan pendapatan negara ya. Cuma dari sisi bisnis pengusaha-pengusaha batubara itu juga mengeluh ya, karena bisa jadi nanti tambahan birokrasi, ada tambahan biaya dan lain-lain. Terus ya yang dari luar juga mau ambil batubara kita juga mikir-mikir ya, kok ribet gitu kan. Mending ambil batubara dari tempat atau negara lain. Jadi itu ya. Kalau kita lihat harga minyak turun nih di bawah 80 ya, $78, Brent 81, gas alam, batubara naik, aspal, etanol, nikel turun. Nah, harga minyak turun harusnya BBM juga turun nih. Nggak tahu ini pemerintah ini. Mudah-mudahan lebih cepat merespon ya, karena memang daya beli masyarakat itu berat banget ya. Banyak banyak PHK, terus lowongan pekerjaan juga sempit ya. Jadi susah, orang usaha juga susah teman-teman. UMKM itu banyak yang menjerit sekarang ya, di pasar-pasar, di ya jualan-jualan apa aja tuh omsetnya pada ngedrop semua itu. Ya ada juga yang naik ya, sebagian yang naik, yang viral-viral itu biasanya kan naik. Tapi biasanya kan nggak ini ya. Secara umum ya, kondisi daya beli masyarakat yang turun itu harusnya pemerintah cepat ya membuat kebijakan-kebijakan yang untuk memacu daya beli masyarakat. Bukan kebijakan-kebijakan yang justru membuat APBN jebol, terus daya beli anjlok. Nah, itu makin nggak jelas juga itu. Oke ya, itu dulu teman-teman tuh review saham BRI ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah saja untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham, bisa juga beda portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.